Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya sholat subuh, ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan, ya, pelajaran kita Al-Arabiyyah Baina Yadaik atau ABY dan alhamdulillah kita sekarang memasuki halaman ke-30, ya. Kita sekarang memasuki halaman ke-30, Al-Hiwar Ats-Tsani, percakapan yang kedua. Taib, Al-Hiwar Ats-Tsani, unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Jadi percakapannya ini agak panjang, ya. Dan percakapan di Al-Hiwar Ats-Tsani ini, di Al-Wahdah Ats-Tsaniyah ini adalah tentang silsilah atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadzal hiwar yaduru baina Umar wa Utsman. Jadi percakapan ini antara Umar dan Utsman, ya. Qala Umar, hal hadhihi syajaratun? Utsman, na'am, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Umar, wa hadhihi walidatuhu Aminah. Utsman, wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Umar, wa hadha ammuhu Al-Abbas. Utsman, wa hadha ammuhu Hamzatu. Umar, wa hadha ammuhu Abu Talib. Utsman, wa hadhihi ammatuhu Safiyatu. Umar, wa hadha ibnuhu Al-Qasim. Utsman, wa hadza ibnuhu Abdullah. Umar, wa hadza ibnuhu Ibrahim. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyatu. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Zainabu. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Ya,
Taib maratan tsaniyah. Umar, hal hadhihi syajaratun? Utsman, na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam. Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Umar, wa hadhihi walidatuhu Aminatu. Utsman, wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Umar, wa hadza ammuhu Al-Abbas. Utsman, wa hadza ammuhu Hamzah. Umar, wa hadza ammuhu Abu Talib. Utsman, wa hadhihi ammatuhu Safiyatu. Umar, wa hadza banatuhu Al-Qasim. Utsman, wa hadza ibnuhu Abdullah. Umar, wa hadza ibnuhu Ibrahim. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Umar, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Utsman, wa hadhihi ibnatuhu Zainabu. Umar, wa hadhihi banatuhu ummu Kulthum. Ya. Taib, jadi ini percakapan al-hiwar ats-tsani, ya. Di percakapan al-hiwar ats-tsani, ya. Taib, kita lihat mufradatnya, ya. Kita lihat mufradatnya. Taib, hal hadhihi syajaratun? Syajaratun, ma makna syajaratun? Naam, ya, syajaratun itu pohon, ya. Jadi hal kita sudah tahu, ya, hal itu adalah min adawatil istifham, ya. Isim istifham, salah satu isim yang dipakai untuk bertanya, ya. Kemudian hadhihi ismul isyarah, isim isyarah, ya, menunjukkan kepada lil qarib, menunjukkan kepada yang dekat, ya, dan peruntukannya untuk apa? Lil muannats, untuk muannats, ya. Kemudian syajaratun, ya. Syajaratun apa? Pohon, ya. Syajaratun itu pohon, ya. Kemudian jamaknya apa? Apa jamaknya pohon? Jarun, ya. Ini jamaknya, ini mufradnya, tunggalnya, kemudian ini jamaknya, ya. Asjarun. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Naam, hadhihi usratur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi usrah, ya. Apa artinya usrah kemarin? Naam, keluarga atau ailatun, ya. Jadi ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini salah satu syariatnya ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat. Atau ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita ucapkan apa? Kita ucapkan salawat, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena banyak di antara kita yang ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat. Yang pertama, banyak di antara kita ketika mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bersalawat, ya. Yang kedua, yang ketiga, banyak di antara kita ketika menuliskan, ya, salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kita yang pelit, ya. Jadi ditulis SAW, ya. SAW itu pelit banget, ya. Padahal SAW itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya gergaji kalau tidak salah, ya. Ya, SAW kalau tidak salah dalam bahasa Inggris itu gergaji, ya. Kemudian diriwayatkan, ya, bahwa orang yang pertama kali menyingkat tulisan sallallahu alaihi wasallam ke dalam bahasa Arab itu, ya, akhir-akhirannya dia tidak bisa menggerakkan tangannya, ya. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Itu orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dan waw gitu, ya. Dan sin kalau tidak salah. Pokoknya orang yang pertama kali menyingkat itu, ya, diriwayatkan bahwa dia terakhirnya itu tidak bisa menggerakkan tangannya, ya. Taib. Karena hakikatnya orang bakhil itu, kata Rasulullah SAW, orang bakhil itu hakikatnya adalah orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Jibril alaihissalam, Jibril adalah malaikat terbaik, ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik. Jibril adalah sayyidul malaika. Jibril adalah para penghulunya seluruh malaikat yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya manusia, penghulunya para nabi dan rasul. Jibril alaihissalam pernah berdoa, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang berdoa malaikat terbaik, kemudian yang mengaminkan manusia terbaik. Doanya salah satu diantaranya adalah ragima anfumriin, ya, celaka seseorang, ya, apabila engkau disebutkan di sisinya, namamu disebutkan di sisinya, ya, lalu kemudian lam yusalli alaik, ya, kemudian dia tidak bersalawat atasmu sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah mengaminkan doa tersebut. Ya, jadi hati-hati, ya, malaikat terbaik yang berdoa, penghulunya para malaikat yang berdoa diaminkan oleh manusia terbaik. Ya, ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawatlah kepada Rasulullah sallam. Pun ketika kita mendengarkan nama Rasulullah sallam disebutkan, maka bersalawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika kita menuliskan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-sekali disingkat, ya, karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Sekali bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepada si hamba tersebut 10 kali. Ya, jadi Masya Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, hadza waliduhu Abdullah. Ya, hadza ma'ruf. Ya, sudah kita pelajari. Waliduhu. Apa artinya waliduhu? Ya, abuhu, ayahnya, ya. Jadi dari kata walidun ini kemarin, ya, walidun sinonimnya abun, ya, abun. Kemudian walidun kita tambahkan apa di sini hu, dhamirun muttasil, ya, ini namanya dhamirun muttasilun. Ya, atau kalau kita terjemahkan kata kage, ya, kata ganti bersambung, ya, yang bersambung. Ya, dhamir kata ganti, dhamir ini kata ganti muttasilun yang bersambung, ya. Ini hu, ya, hu. Ya, kemudian jadilah waliduhu. Ya, perhatikan, ya, kita sudah jelaskan bahwa ini namanya nakiro, ya, karena tidak beralif lam, namanya nakiro, isim nakiro, ya. Kemudian karena dia nakiro, dia tidak beralif lam, maka dia bertanwin. Akan tetapi kalau disambungkan dengan disandarkan kepada dhamir muttasil, ya, damir muttasil, ya, seluruh damir muttasil, maka yang terjadi, ya, kita jadi ini disandarkan ke sini, maka jadilah dia mudhof, ini mudhofun ilaih. Karena dia mudhof, maka tanwinnya kita hilangkan. Jadi yang tadinya walidun, ya, tambah jadi waliduhu, ya, artinya abuhu. Abuhu, ya. Ini juga seperti itu, ya. Ini namanya mudhof, ya, abuhu, ya. Kenapa ditambahkan kenapa ditambahkan di sini waw, ya, karena dia min asma'il khamsah. Nanti kita pelajari, ya, salah satu isim yang 5, asmaul khamsah, ya. Nah, kalau dia dia dalam kondisi ini, maka harus ditambahkan waw, ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, maka tidak pakai waw, ya. Ada beberapa, nanti ada 5, ya, disebut sebagai asmaul khamsah, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa hadhihi walidatuhu Aminatu, ya, dan ini adalah, ya, mama walidatuhu, ibunya, ya, sama dengan posisinya yang ini. Jadi walidatun kemudian ditambah dengan hu, jadi walidatuhu, ya, walidatun tambah dengan hu jadi walidatuhu, ya. Tanwinnya juga dihilangkan karena dia tersambung dengan dhamirun muttasil, ya. Dia mudhaf di situ,
Hu di situ nanti kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Taib. Kita lanjutkan. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ya, wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ya, jadduhu dari kata jaddun ya. Ya, dari kata jaddun. Kemudian ada dhamir, juga ada dhamir muttasil di belakangnya. Ya, jadi jadduhu sama dengan yang ini. Ya, jadi jaddun ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan hu, ya, disambungkan, ya, jadi jaddun bersandar ke damir muttasil ke hu, maka dihilangkanlah tanwinnya, jadilah jadduhu, ya. Taib, hu di sini kembali kemana? Domirnya kembali kemana di sini? Ya, naam, ya, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hu-nya di sini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Taib, kita lanjutkan. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, ya. Dan ini adalah neneknya kakeknya namanya Abdul Muttalib, ya. Baik, kemudian wa hadza ammuhu Al-Abbas, ya. Wa hadza ammuhu Al-Abbas, ya. Apa artinya ammun? Paman, ya. Dalam bahasa Arab, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, paman dan ya, dalam bahasa Indonesia paman dan bibi itu sama. Ya, maksudnya sama, penyebutannya sama, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya adeknya ibu saya atau kakeknya ibu saya, laki-laki adeknya ibu saya atau kakaknya ibu saya sebut paman. Sama halnya dengan adek laki-lakinya bapak saya atau kakak laki-lakinya bapak saya juga sebut paman. Ya, demikian pula dengan bibi, ya. Adik perempuannya ibu saya atau kakak perempuannya ibu saya misalnya, itu saya panggil sebagai bibi, ya, atau tante gitu, seperti itu. Nah, adik perempuannya ayah saya, ya, dan kakak perempuannya ayah saya, ya, itu juga saya panggil bibi atau tante atau apalah gitu, seperti itu. Jadi tidak ada bedanya, benar nggak? Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda, ya. Misalnya paman kita dari pihak ibu itu berbeda penyebutannya dengan paman kita dari pihak bapak, ya. Bibi kita dari pihak ibu penyebutannya berbeda dengan bibi kita dari pihak ayah. Itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi nggak disamakan, ya, nggak disamakan, ya. Makanya, masya Allah, ya. Makanya Al-Quran itu hanya bisa dibahasakan oleh bahasa Arab, ya. Karena coba ketika menyebutkan masalah batasan-batasan aurat gitu kan, kemudian menyebutkan masalah hukum-hukum waris misalnya, maka disitulah berfungsi penyebutan itu, dan jelas sekali, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah adik perempuan atau kakak perempuan atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari pihak ibu. Begitu pula sebaliknya, itu sangat jelas bahasanya, ya, berbeda dengan bahasa yang lain, ya. Contoh misalnya, ya, Ammun. Ini apa artinya tadi? Ya, ini paman, ya. Kemudian bibi tinggal tambah tamar buta. Ammatun. Ya, ini bibi. Taib, ammun paman, ya, atau om apa-apalah bahasanya. Kemudian ammatun bibi. Ini dari pihak mana? Ya, ini dari pihak mana? Naam, ini dari pihak bapak, ya, atau ayah, ya. Ya. Kemudian ammatun ini dari pihak apa? Ayah. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ayah kita punya ayah kita punya adik laki-laki, atau ayah kita punya kakak laki-laki, ya, maka dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ammun atau ammi,
ya, pamanku, ya. Ini dalam ini kalau ayah, dari pihak ayah. Taib. Kemudian ayah kita punya kakak perempuan atau ayah kita punya adik perempuan, ya, bibi ya, maka kita sebutnya ammatun. Atau kalau bibiku ammati. Ya, ini dari pihak ayah. Akan tetapi dari pihak ibu lain lagi. Ya, kalau misalnya ibu kita punya kakak perempuan atau laki-laki dulu ya. Ibu kita punya kakak laki-laki atau ibu kita punya adik laki-laki, ya, maka sebutannya apa? Sebutannya khalun. Ya. Sebutannya khalun. Mana ya? Ya, maka sebutannya khalun. Ya, ini juga paman. Ya, tapi dari pihak ibu. Ya. Kemudian ya, ibu kita punya kakak perempuan atau ya punya adik perempuan, maka namanya apa? Tante atau bibi? Nah, tinggal tambah ta marbuta jadi khalatun. Ya. Ya, dari pihak ibu. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ini kayaknya bahasa Arab ya, Masya Allah. Ya. Paman kita dari pihak ayah, ya, itu namanya ammun. Ya, kemudian bibi kita dari pihak ayah namanya ammatun, tinggal ditambah ta marbuta. Kemudian paman kita dari pihak ibu, ya, disebut sebagai khalun, ya, dan bibi kita dari pihak ibu itu disebut sebagai khalatun, tinggal ditambahkan ta marbuta, ya. Jadi Masya Allah, bahasa Arab itu Masya Allah bahasa yang sangat kaya, semua punya bahasa masing-masing, ya, semua punya bahasa masing-masing. Taib, ini diantara keutamaan daripada bahasa Arab ya. Luar biasanya bahasa Arab itu, ya, punya bahasa tersendiri, ya. Bahkan kadang-kadang satu mufrad saja sudah pernah kita terangkan, seperti kata asad, singa itu, ada yang ahli bahasa mengatakan sampai 500 sinonim, ada yang mengatakan sampai 600 sinonim, itu singa, ya. Dan banyak lagi, ya. Kadang-kadang ada satu kata, ya, dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa bermakna macam-macam, ya. Ketika disebutkan satu kata itu maknanya macam-macam, ya. Jadi Masya Allah, bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Taib. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ini adalah kakeknya Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Dan ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ya. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Taib. Utsman wa hadza ammuhu Hamzatu. Ya, dan ini adalah pamannya Hamzah. Ya, ini adalah pamannya Hamzah. Umar wa hadza ammuhu Abu Thalib. Ya, dan ini adalah pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian wa hadhihi ammatuhu Sofia, dan ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sofia. Berarti kalau kita katakan ammatuhu Sofia, berarti bibi dari pihak apa ini? Naam, bibi dari pihak ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saudarinya Abdullah, ya, saudarinya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. Dan ini adalah, ya, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Al-Qasim, ya. Wa hadza ibnuhu Abdullah, dan ini adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim, dan ini adalah anaknya Rasulullah SAW, namanya Ibrahim, ya. Ini putranya Rasulullah SAW, ya. Jadi putra beliau sallallahu alaihi wasallam ada 3, ya. Kemudian putrinya wa hadhihi banatuhu Fatimatu, ya, dan ini adalah putrinya Fatimah, ya. Jadi dari kata ibnatun, ya, dari kata ibnatun,
ibnatun, ya, ibnatun apa? Apanya? Putri. Ya. Kemudian ibnatun kita tambahkan dhamir muttasil sama ya, hu, ya, jadilah ibna natuhu, ya. Ibnatuhu, ya. Taib, jadilah ibnatuhu, ya. Taib. Wa hadza ibnatuhu wa hadhihi ibnatuhu Fatimah wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah, ya. Kemudian Ruqayyah, wa hadhihi ibnatuhu Zainab, kemudian Zainab, ya. Kemudian wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum, ya. Taib, ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mulai dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdul Muttalib, kemudian ayahnya Rasulullah SAW, ya, kemudian disebutkan paman-paman Rasulullah SAW, kemudian bibi Rasulullah SAW, dan anak-anaknya, putra-putra dan putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi insya Allah di sini tidak ada yang susah. Ini mufradatnya semua mufradat yang mufradat yang dasar, ya. Tinggal yang belum yang belum kita hafalkan, kita usahakan kita hafalkan, ya. Taib, al-an nantakil ila al-mufradat, ya. Kita pindah ke al-mufradat, ya. Al-mufradat al-ardu, ya. Al-mufradat, apa artinya al-mufradat? Kosakata. Al-ardu, uraian. Unzur wastami' wa'id, ya. Unzur, lihatlah, wastami', ya, dan dengarkan, wa'id, dan ulangilah, ya. Tapi perhatikan di sini gambar yang pertama itu ada gambar pohon, ya. Kemudian di sampingnya di gambar yang sama diselipin di situ silsilah, ya, ada silsilah, ya, silsilahnya Rasulullah SAW yang tadi kita pelajari, ya. Maknanya syajaratun itu ya pohon, ya. Maknanya syajaratun itu adalah pohon, ya. Jamaknya tadi adalah asjarun. Jadi syajaratun, syajaratani, asjarun, ya. Taib. Kemudian ada Adnan, ya, Adnanu, ya. Kemudian ada Adnanu. Kemudian ada Ammun, ya. Ammun tadi apa? Paman, ya, paman dari pihak ayah. Kemudian ada Ammatun, ya, Ammatun. Ammun tinggal ditambahkan tamar buta. Jadi Ammatun, bibi dari pihak ayah, ya. Kemudian ada Ibnun dan Ibnatun, ya. Kemudian ada Ibnun dan Ibnatun, ya. Taib. Sekarang kita masuk ke tadrib, ya, kita masuk ke latihan. Sil bainal kalimati was suratil munasibati, ya. Sil, ya, mana sil? Hubungkan, ya, bainal kalimati, antara kata, was surati, dan gambar, al munasibati, yang sesuai, ya. Jadi di sini mau dihubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Perhatikan di buku antum halaman 31, ya, itu ada setiap kotak itu ada 2 gambar, ya. Ada gambar laki-laki, kemudian ada gambar perempuan. Kemudian di situ juga ada 2 kata. Nah, 2 kata ini nanti mau dihubungkan, ya. Silahkan antum hubungkan dengan pensil, ya, jangan dengan pulpen, ya, agar di belakang hari bisa kita hapus, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar perempuan, ya. Maka kita hubungkan ke kata ammatun, ya. Taib, gambar laki-laki, ya, maka kita hubungkan, ya, kemana? Ke ammun, ya, karena yang perempuan bibi, ya, dari pihak ayah, kemudian yang laki-laki adalah paman dari pihak ayah, maka namanya ammun. Taib, as-surah tsaniyah, gambar yang kedua, ya, gambar yang kedua atau kotak yang kedua, ya. Di kotak yang kedua ada 2 gambar, ya, ada 2 gambar, kemudian ada 2 kata. Nah, 2 gambar ini dihubungkan ke kata yang ada, yang sesuai tentunya, ya. Taib, kita lihat gambar, ya, ada gambar-gambar, ya.
ada gambar foto lah ya, ada gambar foto ya. Taib. Maka gambar foto ini kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke suratun ya. Kemudian selanjutnya ada gambar pohon ya, maka gambar pohon ini kita hubungkan ke syajaratun ya, kita hubungkan ke syajaratun. Taib ya. Nah, di samping kita hubung-hubungkan begini ya, kalau bisa antum langsung ucapkan juga ya, dengan cepat antum lihat gambarnya kemudian antum ucapkan ya. Insya Allah mungkin sekali dua kali antum ucapkan, antum tidak perlu lihat kata-katanya lagi, kalimatnya. Jadi antum nggak perlu lihat katanya, antum tinggal lihat gambarnya, antum langsung sebutkan. Oh, yang pertama namanya suratun, oh yang kedua namanya syajaratun ya. Karena kenapa, sudah terbiasa kita ulangi ya, dan insya Allah nempel di di otak kita ya. Taib. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga, kotak yang ketiga ya, ada dua gambar juga ya. Yang pertama, gambar yang paling atas itu ada gambar seorang putri ya. Kemudian ya, gambar yang kedua itu ada gambar seorang anak ya. Jadi putra dan putri ya. Maka gambar yang putri kita hubungkan ke kata ibnatun ya, kita hubungkan ke kata ibnatun. Kemudian yang anak laki-laki kita hubungkan kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke kata ibnun ya, anak laki-laki. Taib. Yang terakhir ya, tabibatun ya. Yang terakhir ada tabibatun dan ada muallimatun ya. Nah, tabibatun ini apa kemarin ya, seorang dokter wanita. Nah, ini kita hubungkan ke gambar ya, ke surah yang paling bawah ya. Di sini dua-duanya perempuan ya, di sini dua-duanya wanita ya, tapi yang satu profesinya sebagai seorang dokter dan itu kelihatan pakaiannya ya. Kemudian yang satu lagi seorang dosen ya, atau pengajar, dan itu juga kelihatan ya dari gambar ya. Taib. Maka yang dokter perempuan kita katakan tabibatun, hubungkan ke tabibatun. Kemudian yang dokter yang pengajar perempuan kita hubungkan ke muallimatun ya, kita hubungkan ke muallimatun. Taib. Intahaina ya minal hiwar ats-tsani ya. Kemudian intahaina kadzalik minal mufradat wa tadrib ya. Al-an nantakil ila al-hiwar ats-tsalits ya. Sekarang kita masuk ke al-hiwar ats-tsalits, percakapan yang ketiga ya. Al-hiwar ats-tsalits ya, percakapan yang ketiga. Nah, temanya ini masih seputar tema usrah ya, atau ailah, tema keluarga. Akan tetapi di sini di al-hiwar ats-tsalits ini kita tidak berbicara lagi tentang silsilah ya, seperti di al-hiwar ats-tsani ya. Di sini kita berbicara tentang keluarga dan kondisi di dalam rumah dan kegiatan yang mereka lakukan ya. Taib. Unzur wastami wa'id ya. Hadzal hiwar yaduru baina al-ummi ya wal abi ya wa Sa'ad wa Sa'id ya. Jadi antara ibu, kemudian ayah, kemudian ada Sa'ad dan Sa'id ya. Taib. Arba'atu nafar ya. Di sini ada 4 person ya yang terlibat dalam hiwar ini. Taib. Qalatil ummu ya, hadza adzanul fajri ya. Hadza adzanul fajri. Al abu, Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal auladu ya. Al Sa'dun fil hammami yatawadda'u ya. Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Al ab, wa aina Sa'idun? Al Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'ana. Al ab, wa aina Sa'idatun? Al Sa'idatun fil musalla tusalli. Al abu, aina al mi'tafu? Sa'ad, hadha huwa al mi'tafu ya walidi. Al ab, wa aina an-nadharatu? Sa'id, hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Al ab, hayya bina ilal masjidi. Sa'ad wa Sa'id, hayya bina ya. Taib. Nu'id marratan tsaniyah. Kita ulangi sekali lagi. Al hadza adzanul fajri. Al ab, Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al auladu? Al Sa'dun fil hammam yatawadda'u. Al ab, wa aina Sa'idun?
sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'ana. Al-ab, wa aina sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusalli. Al-ab, aina al-mi'tafu? Sa'ad, hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Al-ab, wa aina an-nadharatu? Sa'idun, hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Al-ab, hayya bina ilal masjidi. Sa'dun wa Sa'id hayya bina. Ya, jadi ini percakapan yang ketiga ya. Taib, kita lihat mufradatnya ya. Kita lihat mufradatnya. Taib, ya. Hadza adzanul fajri. Ya, hadza adzanul fajri. Ya. Azan, ya. Azan itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Ya, ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Taib, ini isimnya, ya. Kalau fiilnya ini kan azan ya, ini isimnya, ya. Tapi kalau kata kerjanya azan, ya, telah azan, sedang azan, ya. Ini apa namanya? Ala wazni fa'ala fa'ilu. Jadi azana. Azana yu'adzinu, ya. Azana yu'adzinu, kemudian apa namanya, fi'il amrnya azin, ya. Kemudian isim fa'ilnya muazzinun, ya. Jadi azan, ya, secara lughah, ya, itu juga bisa bermakna pengumuman, ya. Azana yu'adzinu, azana secara lughah, ya, bisa juga bermakna mengumumkan, ya, bisa juga bermakna mengumumkan, ya. Nah, tapi di sini apa namanya, juga bermakna azana yu'adzinu, ya. Misalnya azana Bilalun, Bilal telah azan. Yu'adzinu Bilalun, Bilal sedang azan, ya, seperti itu. Nah, adzin, ya, fi'il amr, ya, bisa berarti umumkanlah, ya. Kemudian bisa berarti azanlah, ya. Nah, muazzinun ini isim fa'ilnya, ya, isim fa'ilnya. Small, ya, artinya yang melakukan, yang azan, ya, muazzin, ya, sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ini dari isim fa'il, isim fa'il, mufa'ilun, ya. Kemudian ini fi'il amr, ini fi'il mudhari', ini fi'il madi, ya. Bisa juga bermakna pengumuman, ya, mengumumkan, telah mengumumkan, sedang mengumumkan, pengumuman, kemudian apa namanya, yang mengumumkan, ya. Seperti dalam surah saya lupa surah apa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji, ya. Dan beritahukanlah, ya, kepada manusia tentang datangnya bulan haji. Itu kan seperti itu, ya. Surah Al-Hajj kalau nggak salah, ya. Taib, jadi itu, ya, azan, ya. Azanul fajri. Kemudian al-fajr, ya. Al-fajr apa? Subuh, ya. Kalau kayak kita di Indonesia, kita kan sebutnya sholat subuh, ya. Tapi yang dipakai, ya, yang dipakai dalam bahasa Arab itu, kalau sholat subuh itu sholatul fajri, ya, sholatul fajri, ya. Kalau kita di Indonesia masyhur dengan sholat subuh, ya. Makanya kan dalam syariat kita kan fajar itu dikenal, masuknya waktu fajar itu ada dua. Ada namanya fajar apa? Kadzib, ada fajar shadik, ya.
satu fajar yang bohongan gitu kan, maksudnya belum masuk fajar, kemudian satu fajar shadiq, ya. Kemudian dalam hadis dikatakan rakaatal fajri, ya, rakaatal fajri, 2 rakaat, ya, sholat sunnah sebelum sholat fajar, maksudnya fajar situ, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dalam bahasa Arab itu kita gunakan sholat subuh itu kita gunakan dengan sholatul fajri, ya, sholatul fajri. Tapi kalau kita di sini ya di Indonesia terutama kita kenalnya dengan sholat subuh, ya. Taib, hadza adzanul fajri. Ini adalah azan subuh, ya. Ini adalah azan subuh. Jadi adzanul fajri, ya. Taib, al-ab, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi al-ab, jadi ayahnya mengikuti ya lafaznya muadzinnya maksudnya, ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal auladu, ya. Aina, ma mana aina? Aina di mana? Ya. Nah, aina ini juga merupakan salah satu ya min adawatil istifham. Juga salah satu isim yang dipakai untuk bertanya, aina di mana? Ya. Al auladu, ya. Ma mana al auladu? Al auladu, ya, adalah bentuk apa? Bentuk jamak dari apa? Al-waladu. Ya. Maman al-waladu. Naam, anak, ya. Ini mufradnya, tunggalnya. Kemudian bentuk jamaknya al-auladu, ya. Jadi waladun wahidun, waladani isnani. Kemudian salah satu auladin, ya. Atau al-waladu, al-waladani, al-auladu. Ya, ini satu, kemudian duanya, ya, al-waladani. Ya, kemudian ini jamaknya, ya, seperti itu. Ya, ainal auladu, di mana anak-anak? Ya. Ainal auladu, di mana anak-anak? Ya. Kemudian jawaban al-um, ya, Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Ya. Sa'dun fil hammami yatawadda'u. Taib, ma mana al-hammam? Ya. Taib, ma mana hammam? Dauramiyah, ya, kamar mandi. Yang pertama, hammamun. Ini sekarang yang kita pelajari. Ya. Kalau yang kedua, hammamun. Ini hammamun, ini hammamun. Apa bedanya di sini? Coba perhatikan. Apa bedanya? Huruf apa? Ha dengan ha. Ya. Ha dengan ha artinya kamar mandi. Dengan ha artinya apa? Ya. Hammam itu adalah orang yang apa namanya? Orang ini ismu mubalaghah namanya, ya. Ismul mubalaghah. Ya, dari wazannya fa'al, fa'alun. Ya, jadi kayak melebih-lebihkan gitu. Ya, jadi hammam itu adalah orang yang punya semangat tekad yang kuat. Itu namanya hammam. Ya, itu namanya hammam. Ya, makanya kalau menurut saya pribadi, hati-hati kalau misalnya kita namain anak kita dengan hammam. Bagus artinya, Masya Allah. Tapi takutnya kayak ambigu gitu. Apalagi kalau teman-temannya tahu bahasa Arab, takutnya nanti dia dibully gitu. Ya, dibully sama teman-temannya. Dipanggil sama temannya hammam, hammam. Ya,
Jadi takutnya seperti itu ya. Masya Allah, artinya Masya Allah, orang yang punya semangat gitu, tekad yang kuat itu namanya hammam. Karena ini ism mubalaghah dari wazannya fa'al. Ya. Jadi orang yang tekadnya kuat ya. Ya, yang tekadnya kuat ya. Dulu di Lipia di Ma'mal dulu di laboratorium kita suka diputarkan film gitu bahasa Arab gitu kan. Kemudian di dalam toko tersebut ada seorang pemerannya ya. Dia itu kayak semacam orang yang kayak licik gitu loh ya. Jadi pinter dia ya. Kemudian setiap kali dia berhasil hilahnya berhasil, tipu dayanya berhasil, dia selalu mengatakan ana hammam sahibu ra'sir rannan alladzi afkaruhu kulluha tamam ya salam ya salam. Itu ada dulu, saya masih ingat di Ma'mal dulu di lab ya. Itu ada, dan segenerasi saya pasti kalau dengerin ini pasti ketawa ya. Karena itu yang nempel di kepala kita ya. Baik ya. Kemudian selanjutnya ya toh. Jadi hati-hati ya. Salah ucap salah makna ya. Hammam dengan hammam ya. Kemudian yatawaddau ya. Ma makna yatawaddau? Jadi wudu dalam bahasa kita itu juga saduran dari bahasa Arab ya. Ini dari fi'il madinya dulu ya. Fi'il madinya ya. Tawadda'a. Yatawadda'u ya, fi'il amarnya tawadda'. Ya, tawadda'a yatawadda'u. Tawadda'a fi'ilul madi, yatawadda'u fi'il mudhari, kemudian tawadda' fi'il amr ya. Taib, dia telah berwudu, dia sedang berwudu lah ya. Kemudian perhatikan coba baca yang pertama. Nah, baca yang pertama. Al-wudu'u. Yang kedua ya. Yang kedua apa? Bisa disorot ini ya. Yang kedua, yang pertama al-wudu'u, yang kedua al-wudu'u. Sama enggak artinya? Ya, ini wudu yang biasa kita ya, yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya, wudu. Ya, ini masdarnya ya, wudu. Kemudian al-wudu, apa artinya al-wudu? Ya, al-wudu itu tempat ya, kayak semacam bejana begitu yang buat tempat air ya, yang dipakai buat berwudu. Itu salah satu maknanya. Ya, jadi tempatnya, tempat air yang dipakai buat berwudu, itu namanya al-wudu. Ya. Nah, kalau yang ini wudunya, isi masdarnya. Ya, makanya wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu apakah kata waduk ya, kata waduk di dalam bahasa Indonesia, wallahu a'lam ya, nanti mungkin bisa dicari lagi apakah kata waduk itu mungkin kemungkinan diambil dari sini juga al-wudu ya, kan di air dibendung kan, kayak bejana gitu kan, seperti itu ya, kemudian ditampung air di situ ya. Wallahu a'lam ya, ana nggak tahu apakah betul itu kata waduk itu diambil dari sini, nggak tahu ya. Saya belum tahu ya. Ini bisa tempat air itu ya, kayak bejana tempat air itu. Nah, wallahu a'lam ya. Taib, wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana ya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Taib, ma mana al-ghurfah?
ya. Al-ghurfa, ghurfatun, ya. Ini kadang-kadang umumnya biasanya kalau kita sebut ghurfa, orang biasanya terjemahkan apa? Kamar, ya. Tapi makna umumnya sebenarnya makna umum dari ghurfatun itu sebenarnya adalah apa? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak room gitu, ya. Ini maknanya secara umum. Tapi kadang-kadang kalau kita sebut ghurfa, identik dengan apa? Dengan kamar tidur. Padahal enggak. Ya, ghurfatun itu room, ruangan. Nah, nanti ruangan apa baru ditambahkan di belakangnya. Ya, misalnya kamar tidur, barulah ditambahkan di belakangnya apa? Ghurfatun naum. Ya. Ghurfatun naumi. Ya. Kemudian kalau misalnya ruang tamu, ghurfatul julusi. Ya, dan seterusnya. Ya, ini baru spesifik. Ya. Baru spesifik ghurfatun naum, ghurfatul julus, dan seterusnya. Nah, jamak dari ghurfa itu apa? Ini mufrad ya, tunggal, ghurfatun. Jamaknya apa? Ghurafun. Ya, kebaca nggak? Ya, jadi ghurfatun, mufradnya, tunggalnya, jamaknya ghurafun. Ya, bentuk pluralnya ghurafun. Nah, ini jauh beda kan? Nah, ini disebut sebagai apa? Jam'u. Naam. Jam'u taksir. Ya, ini jamak taksir namanya. Jamak yang tidak berpola. Ya, jadi cara untuk mengetahui ini ya dihafalkan. Jadi ketika antum misalnya hafalkan ghurfatun, satu kamar, satu ruangan misalnya. Jamaknya apa ya? Ghurafun. Ya, itu antum harus hafalkan. Ya, berbeda misalnya kalau kata muslimun, ya, muslimuna, mu'minun, mu'minuna, ya. Kemudian kata apa namanya, naimun, naimuna, dan seterusnya. Itu jamak mudzakkar salim. Nah, kalau yang itu hafalkan mufradnya saja. Setelah hafal mufradnya, karena musanna'nya juga sudah ada kaidahnya, jamaknya juga sudah ada kaidahnya. Jadi hafalkan satu saja. Ya, mufradnya saja. Tapi kalau jamak taksir, otomatis kita harus hafal mufradnya, kita harus hafal jamaknya. Karena dia nggak pakai kaidah, dia nggak beraturan. Ya, jadi ini nggak selamat ini. Ya, beda dengan jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan muannats salim itu mufradnya selamat. Artinya mufradnya tunggalnya tidak mengalami perubahan. Kalau ini hancur. Ya, kalau ini hancur ya. Taib. Seperti contoh lain misalnya qalamun, ya, ini taksir aqlamun, ya, kitabun, kutubun, ya, jadi tidak beraturan, ya, jadi harus dihafalkan, hafalkan mufradnya, hafalkan juga jamaknya, ya. Taib, yaqra'ul Qur'ana, ya, yaqra'ul Qur'ana, ma makna yaqra'u? Membaca, dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan, iqra', ya, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, qira'atan bacaan, iqra' bacalah, ya. Taib. Al-qari, biasa dengarkan kata qari kan? Al-qari, qari itu isim fa'ilnya, artinya pembaca, orang yang membaca, ya. Jadi semua orang yang membaca itu disebut sebagai qari. Itu secara bahasa. Ya, cuma kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalau kita sebut qari itu biasanya orang hafal Quran, ya, yang bacaannya Masya Allah baru sebut sebagai qari, ya. Jamaknya qari apa? Qurra. Ya. Taib, qara'a, yaqra'u, masdarnya qira'atan, fi'il amrnya iqra', ya. Kemudian isim fa'ilnya pelakunya qari'un.
Ya. Taib, telah, sedang, bacaan, bacalah, yang membaca. Ya, ini isim fa'il. Taib, Al-Qur'ana, ya. Taib, selanjutnya wa aina sa'idatun. Sa'idatun fil musalla tusalli. Ya. Fil musalla tusalli. Ma mana al-musalla? Ya. Ya, al-musalla itu isim makan. Ya. Nanti akan kita pelajari juga dalam ilmu sharaf, sama kalau kita timbang qara'aya, qira'atan, ikra gitu kan. Ya, nanti ada namanya isim makan. Ya. Isim makan itu nama tempat. Ya. Isim makan itu dari isim makan itu nama tempat. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya nanti shalla yusolli. Ya. Shalla yusalli solli. Ya. Musallin, orang yang sholat. Musalla, tempat untuk sholat. Itu nanti ada seperti itu ya. Jadi shalla yusalli itu artinya sholat ya. Yang dimaksudkan di sini sholat seperti itu ya. Shalla yusalli ya. Masdarnya sholatan. Kemudian fi'il amrnya ya, fi'il amrnya sholli. Ya. Taib. Sholat telah sholat, yusalli sedang sholat, sholatan sholat, ya. Kemudian sholli sholatlah. Ya. Kemudian ini akar katanya. Ya, akar katanya. Nah, shalla yusalli yang kita selama ini kenali, shalla yusalli itu yang kita tahu bahwa sholat seperti yang kita lakukan. Ya. Af'al tuhtatahu bitakbir, ya. Kemudian wa tuhtatamu bitaslim, ya. Kemudian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian ditutup dengan apa? Taslim. Itu yang kita kenali selama ini, ya. Tapi nanti kata shalla yusalli dalam syariat kita itu maknanya macam-macam, ya. Ya. Sholli ala nabi itu beda, ya. Itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innallaha wa malaikatuh, Allah bersalawat kepada hambanya, itu lain lagi maknanya. Ya, seperti itu. Tapi dari sini semuanya. Ya, dari sini semuanya. Makanya nanti kan berbeda dalam bahasa-bahasa syariat itu berbeda, ya. Terkadang sholat juga diartikan sebagai doa, ya. Sebagaimana dalam ayat zakat itu kan, wasalli alaihim, ya, doakan mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inna sholataka alaihim karena sesungguhnya doamu kepada atas mereka itu membuat mereka tenang, ya, seperti itu. Jadi nanti berbeda-beda maknanya. Tapi yang dimaksudkan di sini shalla yusalli sholatan, ya, ini adalah apa? Sholat ritual yang biasa kita lakukan, yaitu tuhtatahu bitakbir, kemudian tuhtatamu bitaslim, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram lalu kemudian diakhiri dengan taslim, salam, ya. Taib, ainal mi'tafu. Mana al-mi'tafu? Naam, al-mi'tafu itu jaket atau mantel, ya. Al-mi'taf itu artinya jaket atau mantel, ya. Taib, ini juga isim alat nantinya ya, nanti kita pelajari ya. Sa'dun, hadza huwal mi'tafu ya walidi, ya. Ini mi'tafnya ya. Kalau hadza huwal mi'taf, ya, ini dia, maksudnya ini dia itunya, mantelnya, ya. Ya walidi, wahai ayahku. Wa aina an-nadharatu? Mana an-nadharatu? Ya, jadi an-nadhara di sini isim alat ya. Ya, dari kata apa? Nadhara yanzuru. Nadhara yanzuru itu kan melihat. Ya, nadhara yanzuru melihat. Nadhar. Ya, nadhara yanzuru itu melihat. Ya, kalau nadhara alat yang dipakai untuk melihat, yaitu apa? Kacamata. Jadi pembantu untuk melihat, ya. Tapi asal katanya dari kata nadhara yanzuru. Ya, nadhara yanzuru. Hadhihi hiyan nadhara. Perhatikan ya, kalau di atas al-mi'taf mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka kita katakan hadza huwal mi'taf. Tapi perhatikan ketika kata nadhara, ya, maka kita katakan apa? Hadhihi hiya an-nadharatu. Ya, jadi penggunaannya seperti itu. Jadi kalau mudzakkar hadza huwa, kalau muannas hadhihi hiya. Nah, di situ bedanya, ya. Tayyib, hayya bina ilal masjidi.
Ya, hayya bina ilal masjidi. Hayya bina. Ya. Taib. Mawana hayya bina? Ayo. Ya, ya. Hayya bina bermakna ta'al gitu, ya. Itu bermakna mari gitu, ya. Nah, hayya ini nanti juga kita pelajari bahwa hayya ini karena dia itu adalah fiil, ya. Dia adalah fiil tapi sebenarnya dia itu tidak berpola, ya. Ya, tidak berpola, maka nanti kita sebut sebagai apa? Isim fiil. Ya, isim fiil, ya. Karena dia tidak berpola, tidak seperti dengan fiil amr yang lain, maka kita sebut nanti sebagai isim fiil amr. Insyaallah nanti kita bahas, ya. Hayya bina, ya. Hayya bina, ya, biasanya kalau ada kata hayya itu ditambahkan kata bina di belakangnya. Jadi hayya bina, ya. Taib, intahaina minal hiwar ats-tsalits wa sanastamir gadan insyaallah, ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.